Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi kami, yaitu parallel processing. Perkenalkan, nama saya Gilbert Mezak Reniban dengan NPM 174111026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isam Yusuf dengan NPM 174111007. Nama saya Levi Santoso Tiranda, NPM 174111112. Nama saya Stefanus Rumere dengan NPM 174111117. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami. Tugas sistem proses tersebar, parallel processing. Apa yang dimaksud dengan parallel processing? Sejarah parallel processing. Komputasi paralel merupakan salah satu teknologi paling menarik sejak ditemukannya komputer pada tahun 1940-an. Terobosan dalam pemrosesan paralel selalu berkembang dan mendapatkan tempat di samping teknologi-teknologi lainnya. Sejak era kebangkitan tahun 1950-an, era mainframe 1960-an, era minis 1970-an, era PC 1980-an, dan era komputer paralel 1990-an. Dengan berbagai pengaruh atas perkembangan teknologi lainnya dan bagaimana teknologi ini mengubah persepsi terhadap komputer, dapat dimengerti betapa pentingnya komputasi paralel itu. Inti dari komputasi paralel yaitu hardware, software, dan aplikasinya. Pada tahun 1958, peneliti IBM John Cook dan Daniel Slonik membahas tentang pemanfaatan paralelisme di dalam komputasi numerik untuk pertama kalinya. Burroughs Corporation memperkenalkan D825 pada tahun 1962, sebuah komputer dengan 4 buah prosesor yang mengakses 16 modul memori dengan bantuan saklar bar silang, crossbar switch. A. Parallel processing. Parallel processing adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara stimulan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tetapi dalam praktek, seringkali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan di antaranya. Dua hukum yang berlaku dalam sebuah parallel processing. Hukum yang pertama yaitu hukum Amdahl. Hukum Amdahl berpendapat peningkatan kecepatan secara paralel akan menjadi linear, melipat gandakan kemampuan proses sebuah komputer dan mengurangi separuh dari waktu proses yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedua, hukum Gustafson. Menurut Gustafson, hampir sama dengan Amdahl. Akan tetapi, dalam pemikiran Gustafson, sebuah komputasi paralel berjalan dengan menggunakan 2 atau lebih mesin untuk mempercepat penyelesaian masalah dengan memperhatikan faktor eksternal seperti kemampuan mesin dan kecepatan proses tiap-tiap mesin yang digunakan. Gambar distribusi komputasi paralel. Gambar di samping merupakan contoh dari sebuah komputasi paralel, di mana pada gambar di samping terdapat sebuah masalah. Dari masalah tersebut dibagi lagi menjadi beberapa bagian agar sebuah masalah dapat dengan cepat diatasi. B. Tujuan parallel processing. Tujuan utama dari pemrosesan paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan.
Contoh jenis dari penggunaan komputasi paralel adalah PFM atau Parallel Virtual Machine, yang merupakan sebuah software yang mampu mensimulasikan pemrosesan paralel pada jaringan. C. Komputasi paralel. Salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Berikut adalah dua jenis model komputasi paralel. 1. Embersingly paralel merupakan pemrograman paralel yang digunakan pada masalah-masalah yang bisa diparalelkan tanpa membutuhkan komunikasi satu sama lain. Sebenarnya pemrograman ini bisa dibilang sebagai pemrograman paralel yang ideal karena tanpa biaya komunikasi, lebih banyak peningkatan kecepatan yang bisa dicapai. 2. Taksonomi. Dari model pemrosesan paralel dibuat berdasarkan alur instruksi dan alur data yang digunakan. Oke, selanjutnya menurut M.J. Flynn yang membedakan komputer paralel ke dalam 4 kelas berdasarkan konsep aliran data, data stream, dan aliran instruksi, instruction stream. A. SID, SD, Single Instruction, Single Data Stream, komputer tunggal yang mempunyai satu unit kontrol, satu unit prosesor, dan satu unit memori. B. SIMD, Single Instruction, Multi Data Stream, komputer yang mempunyai beberapa unit prosesor di bawah satu supervisi, satu unit command control. Setiap prosesor menerima instruksi yang sama dari unit kontrol, tetapi beroperasi pada data yang berbeda. Ini adalah contoh gambarnya. Gambar SIMD. C. MIMD, Multiple Instruction, Multiple Data Stream, organisasi komputer yang memiliki kemampuan untuk memproses beberapa program dalam waktu yang sama. Pada umumnya multiprosesor dan multikomputer termasuk dalam kategori ini. Ini ada gambar MIMD. Bagian D. MISD, Multiple Interaction Single Data Stream. Sampai saat ini struktur ini masih merupakan struktur teoritis dan belum ada komputer dengan model ini. Di bawah ini adalah gambar MISD. Berikutnya komputasi paralel membutuhkan yang pertama algoritma dan yang kedua bahasa pemrograman, ketiga compiler. Di samping ini adalah gambarnya. D. Hubungan paralel dan processing. Hubungannya adalah penggunaan komputer saat ini atau komputasi dianggap lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian masalah secara manual. Oleh sebab itu, peningkatan kinerja atau proses komputasi semakin diterapkan. Salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kecepatan perangkat keras, di mana komponen utama dalam perangkat keras komputer adalah prosesor, sedangkan parallel processing adalah penggunaan beberapa prosesor. Multiprosesor atau arsitektur komputer dengan banyak prosesor agar kinerja komputer semakin cepat. Ini adalah kelebihan. Yang pertama, waktu eksekusi lebih cepat, dan yang kedua, throughputnya jadi lebih tinggi. Kerugiannya, yang pertama perangkat keras lainnya yang dibutuhkan, dan kedua kebutuhan daya juga lebih. Yang ketiga tidak baik untuk daya rendah dan perangkat mobile. Terima kasih.